Jam 4 sore Kara telah menyelesaikan shift kerjanya hari ini, sekarang sudah mulai bersiap untuk pulang. Tapi sebelum meninggalkan tempat istirahatnya, Kara lebih dulu mengambil kaca di dalam tas. Sedikit merias wajah hingga terlihat lebih fresh, terlebih beberapa saat lalu dia juga sudah mencuci wajahnya. Astaga Kar, kita ini sudah mau pulang. Kenapa kamu malah berdandan? Tanya salah satu rekan kerja. Desi yang juga ada di sana ikut tertawa saja, dia yang masih single pun malas sekali untuk merias wajah. Inginnya langsung pulang dan mandi rumah. Aku harus selalu terlihat cantik di depan anakku, kalau tidak dia akan mengomel, balas Kara. Bagaimana mengomelnya? Tanya Desi, akhirnya ikut buka suara. Di ruang istirahat khusus karyawan cleaning service itu kini jadi terdengar banyak pembicaraan. Mommy, kenapa lusuh sekali? Kita kan sedang mencari Dedi baru. Mommy harus selalu terlihat cantik, kita tidak tahu kapan akan bertemu Dedi barunya, celoteh Kara, seolah sedang mengikuti caranya sang anak bicara. Teman-teman Kara langsung tertawa mendengar cerita tersebut. Lain kali ajaklah Kiara ke sini, pasti akan seru jika ada anakmu, ucap Desi. Benar kata Desi, kita bisa saling bergantian untuk menjaga anakmu nanti, sahut yang lain. Baiklah, sebelumnya terima kasih, balas Kara, dia selalu bersyukur tentang hal ini. Karena dimanapun dia berada orang-orang selalu memperlakukannya dengan baik. Tak ada yang memandangnya sebelah mata meskipun jadi ibu tunggal. Selesai merias diri akhirnya Kara pulang, dia adalah yang paling terakhir meninggalkan ruang istirahat tersebut. Sementara teman-temannya yang lain sudah pergi lebih dulu. Keesokan harinya. Halo, sapa Brian pada anak-anak tersebut, tapi sorot matanya seringkali mencuri pandang pada Kiara. Kebetulan sekali Kiara adalah yang pertama kali berlari mendekat, lalu disusul oleh Noah. Hai Om, kita bertemu lagi, ucap Kiara. Brian lantas berjongkok untuk mensejajarkan tubuh mereka. Salam kenal, nama Om adalah Brian, ucap Brian. Siapa? Belian? Tanya Kara. Belian? Kiala, celetuk Noah coba membenarkan. Brian? Ulang Brian sekali lagi. Ah Cuca, Kiala panggil Om tampan Cajaya. Tawar Kiara dan Brian langsung mengangguk setuju. Justru merasa ini adalah panggilan spesial Kiara untuknya. Kenapa Om datang ke Cini Telus? Apa di Cini ada anak Om? Tanya Kiara lagi, malah dia yang lebih banyak bertanya. Sementara Noah sudah berlari menjauh untuk kembali bermain. Di sini tidak ada anak Om datang hanya ingin main saja. Mendengar itu senyum Kiara terukir lebar, senang karena dugaan sang Mommy salah. Om tampan bukanlah Dedi salah satu temannya. Sekarang Kiara hanya perlu memastikan satu hal lagi, apakah Om tampan sudah punya istri atau belum. Dua hal yang sangat penting untuk bisa maju menjadi kandidat calon Dedi baru Kiara. Benarkah? Lalu apa Om sudah menikah? Brian sangat terkejut ketika mendengar pertanyaan Kiara tersebut. Dia mana tahu jika gadis cantik berusia 4 tahun ini memiliki misinya sendiri. Yaitu untuk mencari Dedi baru yang tampan dan kaya raya. Brian kini merasa keadaan jadi terbalik, padahal awalnya dia yang sangat ingin tahu semua hal tentang Kiara. Tapi sekarang Kiara seolah sedang menginterogasinya. Dan anehnya pertanyaan itu seperti dilontarkan oleh seorang gadis yang ingin Brian dekati. Secara perlahan Brian akhirnya menggelengkan kepalanya. Belum, Om belum menikah, jawab Brian, dia lupakan sejenak tentang Iriana. Sebuah jawaban yang membuat Kiara tersenyum sumringah. Kedua kakinya bahkan melompat kecil, jadi membuat Brian heran. Sebenarnya apa yang dipikirkan oleh gadis kecil ini? Apa aku boleh bertanya satu lagi? Tanya Kiara.
Brian mengangguk antusias, malah jadi penasaran juga apa yang sebenarnya ingin ditanyakan oleh Kiara. Apa? Katakanlah. Apa Om tampan orang kaya raya? Tanya Kiara tanpa sungkan sedikit pun, yang penting semua rasa ingin tahunya terpenuhi. Tentu saja, Om sangat kaya raya. Bahkan Om memiliki sebuah perusahaan besar. Hua. Benarkah? Tanya Kiara yang kedua matanya sudah berbinar-binar. Benarkan apa kataku, Om tampan belum menikah dan tidak memiliki anak. Om tampan juga kaya raya seperti keinginanku dan Momi. Pulang nanti pokoknya Kiara haluk menyampaikan ini semua pada Momi. Batin Kiara, kegirangan sendiri. Kenapa? Apa Kiara sangat menyukai uang? Tanya Brian. Tentu saja, aku dan Momi sangat menyukai uang. Aku celoka butuh uang, mau makan butuh uang, punya rumah butuh uang. Semuanya pakai uang, celoteh Kiara. Kata Momi, keluarga adalah nomor 1, sementara uang nomor 2, ucap Kiara lagi. Brian tak mampu berkata-kata lagi, bibirnya terus mengulum senyum ketika bicara dengan Kiara. Kiara, ayo masuk nak. Sudah waktunya bergabung dengan teman-temanmu yang lain, ucap Bunda, menginterupsi pembicaraan keduanya. Siap Bunda, tunggu dulu. Apa nanti Om tampan akan pergi? Tanya Kiara. Bunda dan Brian saling tatap sejenak, Brian juga bingung bagaimana caranya agar dia bisa berlama-lama di sini. Tentang kantor sebenarnya bukan masalah baginya, yang jadi masalah adalah peraturan di daycare ini. Brian memang investor, tapi bukan seseorang yang berhak untuk mengganggu aktivitas anak-anak. Iya, setelah ini Om akan pergi, jawab Brian apa adanya. Terus kapan ke sini lagi? Besok pagi, jawab Brian, meski ragu untuk mengucapkannya karena merasa tak enak hati dengan Bunda. Kalau begitu sampai jumpa besok pagi Om, balas Kiara. Dia kemudian melambaikan tangannya sebagai tanda pisah lalu berlari. Masuk ke dalam kelas dan bergabung dengan teman-temannya yang lain. Di kelas sudah ada seorang guru yang menyambut, jadi Bunda tetap berada di sini bersama Tuan Brian. Bunda, saya pamit sekarang, ucap Brian, seraya mulai berdiri. Sebab sejak bicara dengan Kiara dia selalu berjongkok. Baik, Tuan. Silahkan, jawab Bunda. Besok pagi saya akan datang lagi, tidak apa-apa kan Bun? Tidak apa-apa Tuan, saya lihat Kiara juga senang dengan pertemuan ini. Selama Kiara tidak terganggu, saya tidak masalah. Iriana mendatangi perusahaan Harwell Kingdom dan alangkah terkejutnya dia ketika mendapatkan laporan dari sang sekretaris bahwa sejak tadi pagi Brian belum tiba di sini. Jika tidak datang ke kantor, lalu Brian kemana? Tanya Iriana, sinis sekali bicaranya pada sekretaris tersebut. Maaf Nona, saya juga tidak tahu, jawabnya apa adanya. Kepergian Tuan Brian kali ini sudah termasuk ranah pribadi dan hal itu bukan tanggung jawab pekerjaannya lagi. Bagaimana kamu bisa tidak tahu? Kamu kan sekretarisnya. Semua jadwal yang Brian lakukan harusnya kamu sudah mengetahuinya. Maaf Nona, tapi pagi ini asisten Jody meminta saya untuk memundurkan semua jadwal Tuan Brian. Jadi apa yang beliau lakukan sekarang saya benar-benar tidak tahu, jawab sang sekretaris dengan begitu tunduk. Mengetahui bahwa Nona Iriana adalah calon istri sang bos membuatnya begitu takut. Apapun yang terjadi dia harus menghormati Nona Iriana. Dasar tidak berguna. Kesal Iriana. Dia kemudian kembali melanjutkan langkah. Meski sudah tahu Brian tidak ada di sini tapi Iriana tetap memasuki ruang kerja calon suaminya tersebut. Pagi tadi Iriana sudah mendatangi Gianna Wedding Organizer untuk mengatur pernikahannya. Iriana sudah membicarakan konsep yang dia inginkan.
Sudah melakukan rapat singkat dengan tim yang kelak akan mengutus acara pernikahannya. Tapi sekarang Iriana merasa bingung dengan dua konsep yang baginya sangat bagus. Iriana ingin mendengar pendapat Brian dan mendiskusikannya berdua, namun ternyata Brian malah pergi entah kemana. Siapa yang tak marah? Iriana pun sangat kesal dibuatnya. Duduk di sofa ruangan tersebut, Iriana mencoba menghubungi Brian melalui sambungan telepon, tapi sialnya panggilan Iriana justru dialihkan ke nomor Jody. Brian. Kesal Iriana, memang tak ada yang bisa menghubungi Brian secara langsung. Bahkan Papa Teddy sekaligus. Semua panggilan telepon yang masuk ke ponsel Brian akan langsung dialihkan ke nomor asisten pribadinya, yaitu Jody. Yang bisa masuk langsung ke ponsel Brian adalah pesan singkat. "Halo Nona, ini Jody. Ada yang bisa saya bantu?" Tanya Jody. "Di mana Brian? Tadi aku menelpon nomornya." "Maaf Nona, saya tidak tahu di mana keberadaan Tuan Brian sekarang, kami berpisah setelah bertemu dengan klien pagi tadi," jawab Jody bohong. Padahal saat ini pun dia masih berada di daycare Funikid. Tapi apapun urusan Tuan Brian yang berhubungan dengan masa lalunya harus Jody sembunyikan. Tak ada yang boleh tahu tentang Nona Kara dan semua cerita yang ada di masa lalu. Astaga, ucap Iriana dengan kepala yang terasa ingin pecah. Sekretaris Brian tak tahu apa-apa dan sekarang asisten pribadi pun tak tahu apa-apa juga. Semua orang seolah tidak bekerja dengan becus. Tanpa kata-kata lagi Iriana bahkan langsung memutus sambungan telepon tersebut. Apa yang dilakukan Brian sekarang? Tak biasanya dia tiba-tiba menghilang begini, gumam Iriana. Lalu menutup wajahnya menggunakan kedua tangan sebab merasa frustasi. Lantas bagaimana jika tiba-tiba Brian pun menghilang saat hari pernikahan mereka nanti? Pagi tadi padahal Iriana senang sekali, sekarang mendadak jadi cemas lagi. Tenangkan dirimu Iriana, akan banyak cobaan menuju hari pernikahan, gumam Iriana, bicara pada dirinya sendiri. Iriana juga lantas berulang kali menarik dan membuang nafasnya secara perlahan demi mencari ketenangan. Semua permainan Brian harus dia ikuti sekarang, tapi setelah menikah nanti Iriana yakin dialah yang akan mengendalikan Brian. Membuat pria itu benar-benar mencintainya dengan tulus. Sekarang Iriana bahkan memutuskan untuk menunggu kedatangan Brian, dia akan tunggu sampai lelah di ruangan ini. Malam harinya. "Mom," panggil Kiara. Ada apa?" "Tadi aku bertemu Om Tampan lagi." "Om Tampan siapa?" tanya Rami, malah dia yang antusias. "Ya, Rami adalah ponakan Bibi Juli yang sengaja tinggal di rumah buat nemani Kara." "Tante Lami diam dulu, dengarkan pembicaraanku dan Momi dulu." "Baiklah," balas Rami pasrah, namun bibirnya mengerucut. "Om Tampan belum menikah Momi, Om Tampan juga tidak punya anak." Setelah Kiara tanya, Om Tampan juga kaya raya, punya perusahaan besar, celoteh Kiara dengan antusias. Kiara merasa harus mendapatkan restu ibunya lebih dulu sebelum melangkah semakin jauh. Sungguh, Kiara ingin sekali menjadikan Om Tampan itu calon dadinya yang baru. Membayangkan dia akan menghabiskan waktu bersama Momi dan Om Tampan sudah membuat Kiara merasa senang. Apalagi jika jadi kenyataan nanti. Apalagi Om Tampan kaya raya, Kiara tak sabar untuk menikmati kehidupan seperti seorang putri di samping darinya. Namun antusiasnya Kiara justru membuat Kara khawatir, sejak kemarin dia sudah mengabaikan tentang hal ini. Pilih acuh karena berpikir mungkin nanti Kiara akan lupa dengan sendirinya. Tapi sore ini Kiara malah bicara makin serius, bahkan Kiara seolah benar-benar tahu status tentang pria itu yang entah siapa. Belum menikah, belum memiliki anak dan orang kaya. Apa Om Tampan itu salah satu guru di sekolah? Tanya Kara,
yang masih sibuk dengan semua aktivitasnya. Namun dia benar-benar bicara serius dengan sang anak. Bukan, Om Tampan itu datang ke daycare hanya untuk bermain. Benarkah? Iya, Om Tampan itu tampan sekali Momi. Tubuhnya harum, Kiala sangat menyukainya. Apa Om Tampan itu sering menemui Kiara? Iya, tadi kami banyak bikala. Makanya Kiala tahu kalau Om Tampan itu belum menikah, belum punya anak dan orang kaya. Kenapa Kiara mencari tahu semua informasi itu? Tanya Rami, akhirnya dia ikut bicara karena mulutnya terasa gatal. Ya kalena aku dan Momi sedang kali Dedi Balu, dan Om Tampan yang Kiala temukan ini adalah kalah satu kandidatnya. Celotek Kiara, bicaranya masih susah tapi banyak sekali kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ya ampun, ucap Rami menanggapi, tak habis pikir ucapan gadis kecil ini. Kiara, dengarkan Momi baik-baik, ucap Kara. Akhirnya dia menghentikan semua aktivitasnya dan kini menatap lurus pada sang anak. Di daycare Kiara hanya perlu belajar dan bermain, jangan mengganggu siapapun di sana. Termasuk Om Tampan itu. Ya, pinta Kara dengan nada memohon. Kenapa Mom? Momi tidak tahu siapa Om Tampan itu, tapi Momi tidak ingin dia merasa terganggu dengan keinginan Kiara. Kiara jadi terdiam mendengar ucapan sang Momi. Kiara juga harus bermain dengan teman-teman yang sebaya Kiara, bukan terus menemui Om Tampan itu. Ya, mohon Kara lagi dan dengan terpaksa Kiara menganggukkan kepalanya. Saat itu juga Kara langsung mengambil ponselnya di saku celana lalu menghubungi Bunda. Kini mulai tak bisa acuh dengan semua cerita Kiara mengenai Om Tampan itu. Sungguh, Kara tak ingin anakmu kenapa-kenapa. Apalagi Kara tak tahu siapa Om Tampan tersebut. Halo Bunda, ucap Kara setelah panggilan teleponnya terhubung. Kiara yang tahu bahwa Mominya menghubungi Bunda langsung menatap ke arah Tante Rami, menatap dengan tatapan seperti minta tolong. Minta tolong untuk membujuk Momi juga agar mau dengan calon Dedi yang dia pilih. Iya, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Bunda di ujung sana. Maaf mengganggu waktunya Bunda, tapi sejak kemarin Kiara terus bicara tentang Om Tampan dan Om Tampan. Saya jadi merasa khawatir, jelas Kara apa adanya. Ya Tuhan, mungkin yang Kiara maksud adalah salah satu donatur di daycare ini. Beliau adalah Tuan. Saya tidak perlu tahu beliau siapa Bunda, tapi saya mohon jangan bebaskan Kiara untuk terus bertemu dengannya. Arahkan Kiara akan bermain dan bergaul dengan teman-teman sebayanya, mohon Kara pula. Dan Kiara yang mendengar ucapan sang Momi makin mengerucut bibirnya. Dengan begini dia sudah paham bahwa Momi tidak setuju dengan Om Tampan pilihannya. Baiklah Nyonya, maafkan saya atas ketidaknyamanan ini, jawab Bunda kemudian. Iya Bunda, tolong jaga Kiara. Setelahnya panggilan itu pun berakhir. Momi kenapa bikala cepelti itu pada Bunda? Tanya Kiara langsung. Sayang, Momi hanya tidak ingin Kiara bertemu dengan orang yang salah. Om Tampan itu adalah orang asing. Jelas Kara. Becok Kiala maunya pergi ke daycare Camatan Telami saja, pulangnya juga Camatan Telami. Tidak mau sama Momi lagi, keluh Kiara, dia juga langsung turun dari duduknya dan meninggalkan dapur tersebut. Rami menggaruk kepalanya yang tidak gatal melihat perselisihan ibu dan anak ini. Kak Kara tenang saja, biar aku yang urus anak itu, ucap Rami.